Dari lantai 2 Jalan Piret Tenero Rema 1 Purwakarta Betul Abbes, Beranda Islami kembali di Indra Dengar Anda di edisi Kamis 16 November 2023. Dan seperti biasa telah hadir Pak Ustadz Dr. Muskinul Fuad MAG, Dekan Fakultas Dakwah Win Zaizu Purwakarta. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan tema yang sepertinya ini adil banget sih Pak. Kaget dapat tema nya yang kayaknya keluar dari zona nyaman ya. Ini kayak adil banget gitu Pak. Ya memang dicari tema yang nyerempet Selalu Pak. Kalau Bapak tuh kalau misalnya bikin tema tuh kayak langsung, hah, ini kok adil banget ya. Zona nyaman Pak ya. Ada apa nih dengan zona nyaman Pak? Jadi biar Adil juga keluar dari zona nyaman Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim, Mbak Adelia, mitra sekalian. Jadi memang ketika kemarin saya diminta untuk memberikan tema pekan ini, saya banyak pilihan, tapi salah satu yang terbersit dalam pikiran saya itu ya berawal dari mungkin semacam barangkali banyak pertanyaan. Oke. Kenapa kok ada orang maksud saya. Terserah kita ini mau yang seperti apa. Ada orang mau susah-susah, misalnya nyapres kemarin nih yang baru nyapres yang tuh. Nyapres dan sudah keluar nomornya ya. Ya, kemarin tuh habis jadi gubernur misalnya. Pak Ganjar, Pak Anies misalnya kan. Jadi wali kota. Sekarang jadi capres, cawapres. Betul. Seorang Prabowo misalnya sudah 72 tahun kalau nggak salah atau 71. Coba mau apa lagi coba? Dia itu kan sudah punya semua kan? Iya betul. Kekayaan sudah banyak gitu kan ya. Jabatan juga sudah dari TNI gitu kan. Berkali-kali ya kalau nggak salah ini yang mau ketiga kali nih. Ketiga kali. Mau 4 kali. Kan pernah jadi cawapres. Iya. Pernah jadi cawapres. Yang pas sama Pak SBY itu ya. Beliau sama Bu Mega. Bu Mega. Ya. Ini 4 kali nyapres lagi gitu. Mungkin ada orang berpikir kayak gini. Ngapain repot-repot, sudah nikmati hari tua saja. Kan gitu ya? Ya enggak? Iya. Kalau misalnya orang biasa sih kan begitu. Orang awam ya. Iya, makanya betul, barangkali kita perlu mencari semacam pelajaran ya Pak. Oke. Bukan hanya mereka saja yang sekarang mau nyapres atau cawapres itu. Barangkali dalam kehidupan sehari-hari gitu ya kita juga sering mendengarkan ada orang, ngapain kok susah-susah, udahlah pokoknya begini saja. Begini saja itu kan kesannya udah nggak usah macam-macam, nggak usah banyak perubahan, nggak usah. Iya, udah stuck orang di sini udah nyaman. Kita nikmati saja. Apa lagi gitu kan? Iya, betul, kan? Banyak sekali yang kayak gitu. Iya kan, kira-kira gitu. Iya, betul. Mungkin kalau kita kembali ke barangkali sekarang perang Israel Palestina misalnya, coba dipikir-pikir tuh. Ngapain ya gitu kok perang terus? Mbok damai saja sudah, ngalah selesai. Kan gitu? Iya betul. Ya enggak? Nah itu kan, itu sesungguhnya menunjukkan bahwa memang banyak orang berpikir bahwa alah sudahlah nggak usah susah-susah, nggak usah capek-capek, nggak usah repot-repot, nggak usah rebutan jabatan, bukan rebutan, nggak usah mengejar jabatan. Ya mungkin jabatan memang kita tidak kejar, tapi apakah salah ketika mereka diminta oleh masyarakat untuk maju misalnya kan? Menjadi pemimpin ya, meskipun itu juga berkompetisi, bahkan sudah mulai kan, sudah saling menyindir, ada skuadnya kan, ada TKN, gitu. Ada kalau yang kemarin itu timnas, kayak sepak bola itu, macam-macam gitu ya. Nah itu saya mencoba kadang-kadang mikir gini Mbak, barangkali mereka memang tipikal orang yang ambisius. Bukan ambisius, maksudnya dia tidak mau hidup ini nyaman-nyaman saja.
mereka Nah, dia sukanya pingin yang- keluar dari comfort zone tadi, Oke. zona nyaman tadi. Nyaman dalam pengertian bukan berarti kita nggak boleh menikmati kenyamanan, tapi maksudnya kenyamanan di mana kita tidak melakukan apapun, kita terima apa yang sudah kita dapat, kita nikmati saja, nggak usah banyak perjuangan, nggak usah banyak perubahan, nggak usah berkompetisi, ya, nggak usah berisiko barangkali, ya kan? Itu tentu saja sesuatu yang perlu kita pertanyakan. Artinya ketika kita melihat teman kita, orang-orang yang mungkin kita kenal, kok mau repot-repot kayak gitulah ya, mau repot-repot nyapres, mau repot-repot, padahal mereka itu sudah pernah jadi menteri, pernah, tapi kok kayaknya kok nggak ada capeknya, nah kira-kira gitu ya. Nah kalau kita melihat ada orang seperti itu, husnuzon kita itu adalah mereka lah tipikal orang yang barangkali pingin keluar dari zona nyaman. Dia tidak bisa hidup nyaman dengan dirinya, keluarganya, kekayaannya, tapi kemudian tidak peduli dengan kepentingan orang banyak. Itu yang mereka tidak inginkan. Nah, apakah kita tipikal orang yang seperti itu? Nah, bagaimana sesungguhnya kita harus bersikap? Kalaupun kemudian kita mendapatkan amanah, mendapatkan tantangan, mendapatkan kepercayaan, ya tentu saja kita harus coba mengukur tentu saja ya. Kalau memang kita mampu, ya kenapa kita harus menolaknya itu? Oke. Nah, itulah orang-orang yang dalam pengertian dia coba tidak menikmati, bukan apa istilahnya ya, intinya dia tidak bisa berhenti untuk selalu berbuat yang terbaik. Nah, dia nggak mau terjebak pada zona nyaman tadi. Oke. Nah, inilah yang menurut saya harus kita pahami. Kenapa mereka terus mempertahankan prinsipnya, berperang misalnya, atau kemudian mencoba untuk berkompetisi dalam pemilu, dalam demokrasi, untuk sebuah jabatan, dan itu barangkali ya disitulah mereka akan coba bisa mempersembahkan kompetensi mereka, kesempatan mereka untuk bisa berkontribusi dalam mungkin kita sebut pembangunan lah, kita sebut perubahan lah, macam-macam, kemajuan dan sebagainya. Nah, mitra sekalian, Mbak Adel, bagaimana sesungguhnya landasannya yang perlu kita miliki? Nah, saya ingin meminjam dari surat Al-Muddathir. Ini menarik ini. Terutama ayat 1 dan 2. Agak sangat terkait menurut saya dengan tema kita. Di surat Al-Muddathir itu disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhal muddathir, wahai orang-orang yang berselimut. Oke. Qum fa'anzir, bangunlah dan berilah peringatan. Berselimut itu kan sebuah kenyamanan, Iya, itu kan, betul, kenyamanan. selimutnya Ih, tebal, bah. ber-AC misalnya gitu kan. Wangi, aduh, nyaman. Tapi deh. kata Nabi, jangan berselimut terus. Berarti jangan tidur terus. Kita harus ya, bangun Oke. dan kalau di sini kaitannya dengan kewajiban berdakwah sebenarnya. Ini untuk Nabi sebenarnya, untuk Nabi, bahwa Nabi itu jangan kemudian enak-enakan tidur ya. Ini kalau dari Allah tuh begitu kira-kira, tapi harus bangkit, bangun dan berilah peringatan. Artinya Nabi itu disuruh berdakwah. Oke. Suruh peduli dengan kanan kirinya, ya kan? Suruh membuat semacam penyadaran, gerakan yang kemudian itu bisa mengubah masyarakatnya. Kira-kira begitu. Ya, bahasa kita namanya dakwah. Gitu. Kemudian kita juga bisa mengambil hikmah tentang bagaimana pentingnya kita jangan diam. Ya, jangan menikmati zona nyaman kita, kemudian kita tidak berbuat apapun. Itu yang tidak boleh dalam agama kita. Di surat Al-Insyirah ayat 7-8 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Artinya, fa idza faraghta, maka ketika engkau sudah selesai mengerjakan satu hal, fansab, maka bersegeralah untuk mengerjakan hal yang lain, tugas lain. Itulah yang barangkali bisa kita lihat dari
para capres kita ini ya, yang barangkali mereka secara duniawi sudah nyaman. Ya saya pikir nggak kekurangan uang. Jadi mereka itu orang-orang, mereka itu beruang. Ya, beruang. Orang yang beruang. Iya. Beruang. Iya, artinya mereka bukan orang miskin lah ya. Betul, Ya intinya mereka mampu. Keluarga betul. mungkin sudah mulai beranjak dewasa anak-anaknya. Tetapi mereka ternyata belum selesai untuk terpanggil kembali berkompetisi, berkontestasi dalam pemilihan umum ya, khususnya capres-cawapres ini. Nah, barangkali mereka mengambil semangat dari ayat ini. Jadi ketika kita sudah melakukan sesuatu selesai, maka jangan kemudian diam, tapi bisa Betul. bersegeralah untuk mengerjakan yang lain. Itulah filosofi dari keluar. Nah, barangkali ya kita bisa kait-kaitkan bahwa dalam hidup kita ini jangan kemudian kita stuck, kita berhenti, dan kemudian kita terlena dengan zona nyaman kita. Di luar kita ini banyak masalah, banyak kebutuhan, banyak orang membutuhkan kehadiran kita sesuai dengan keahlian kita, sesuai dengan kompetensi kita, apapun itu terserah ya. Artinya memang kita kalau dalam agama itu disuruh apa istilahnya ya, bekerja dengan baik ya, kemudian pekerjaan itu bisa berupa sebuah, kemarin masih terkait dengan tema kemarin Mbak, jejak para pahlawan itu. Iya, betul. Barangkali para pahlawan yang kemarin kita peringati tanggal 10 November Hari Pahlawan itu sebenarnya adalah pribadi-pribadi yang tidak nyaman dengan zona nyaman. Artinya dia tidak mau berdiam diri, hanya berdiam diri menikmati. Melihat, gitu ya, kan. dia harus terpanggil. Betul. Sehingga kemudian nyawa pun dikorbankan. Nah, ya kan? Ya. Jangankan cuma harta, nyawa pun Dikasih. dikorbankan. Kira-kira gitu. Ya tentu kita tidak kemudian pengen mati, tidak, tapi itu resiko. Itu resiko. Iya. Bahwa memang perjuangan waktu itu membutuhkan sebuah kesediaan untuk berkorban, ya itu bagi saya nggak masalah itu. Itu bukan bunuh diri, tapi itu memang panggilan jiwa di mana mereka harus berjuang. Nah, kira-kira begitu Mbak. Jadi dalam hidup kita ini jangan kemudian kita terlalu lama bernyaman-nyaman dengan apa yang dalam bukan berarti kita nggak bersyukur ya. Kita tetap bersyukur dengan apa yang kita peroleh ya. Kita nikmati, tapi jangan kemudian berpangku tangan. Sementara kita punya keahlian di mana kita dipanggil. Entah itu orang yang punya jiwa kepemimpinan, orang yang berilmu pengetahuan, orang yang punya ide-ide pengembangan masyarakat atau apapun namanya, terserah ya. Jadi sesuai dengan kemampuan kita. Okay. Ya, kita berjihad itu kalau dalam agama itu amwal dengan harta dan anfus itu dengan jiwa. Ya, dengan diri kita ya. Nah, begitu cara Mbak caranya supaya kita bisa memahami kenapa ada orang kok kayaknya nggak pernah selesai ya kerjaannya. Habis ini habis ini ya, habis ini. Bahkan keinginannya juga selalu ada peningkatan diri, selalu ada kemauan. Tapi barangkali juga kita harus membedakan dengan orang-orang yang ambisius gitu ya, terlalu dikejar-kejar oleh keinginan yang kadang-kadang berlebihan, terlalu gila jabatan. Tentu bukan begitu maksudnya. Orang kalau ada di zona nyaman ya artinya ketika memang kondisi memaksa dia bahwa kayaknya dia cocok nih untuk peran ini misalnya sesuai dengan kondisi kita, ya jangan menolak gitu. Karena memang mungkin lembaga kita, mungkin masyarakat kita, mungkin desa kita, mungkin tempat kerja kita, atau apapun namanya komunitas kita memang memerlukan kita. Nah, jadi jangan asyik dengan zona kita yang kemudian kita merasa nyaman sehingga tidak mau berbuat, tidak mau melakukan sesuatu. Entah itu kehidupan keluarga atau kehidupan ekonomi atau apapun gitu ya. Bahkan mungkin ada orang secara ekonomi sebenarnya belum cukup amat, Mbak. Ya nggak? Iya, betul. Tapi kok kayaknya dia selalu ada kegiatan sosial, mikirin banyak orang. Ya, banyak. Ada orang begitu kan? Ada. Itulah tipikal orang yang keluar dari zona nyamannya.
buat diri keluarga mungkin ya Pas-pasan, Pak. pas-pasan. Biasanya kayak gitu. Pas-pasan, tapi kalau kok untuk orang orang lain, sosial kayaknya kok dia selalu ada waktu. Iya, betul. Kayak nggak pernah Meskipun berhenti. Mungkin materi Iya. nggak bisa, Iya. tapi tenaga. Biasanya, Itu barangkali. Biasanya banyak Nah, yang seperti jadi jangan dipahami orang yang keluar dari zona nyaman itu orang yang sukses Harus punya, segalanya. ya. Kayaknya sudah punya beruang juga. semuanya dan sebagainya. sudah punya, baru dia berpikir sosial. Nggak bisa begitu. Oke. Nah, barangkali dia nggak pas, ya mungkin nggak cukup malah menurut saya. Hidupnya masih, ya mungkin dalam pengertian masih kekurangan. Tapi dia tidak pingin nyaman dengan kondisinya, sehingga dia tidak punya waktu untuk kepentingan orang banyak. Itulah yang bisa kita pahami, yang masih terkait dengan tema kita kemarin. Para pahlawan yang kita baru peringati itu orang-orang yang tipikal yang tidak mau nyaman dengan kondisinya. Nah, dia tetap harus semangat, berusaha, bergerak, berbuat. Kalau menurut filosofi ayat yang tadi, kum fa'anzir, bangun, berdiri, dan lakukan sesuatu. Fa'anzir di sini artinya memberikan peringatan atau berdakwah. Kalau dalam lagunya Debu itu saya dengar ada jangan duduk, berdirilah. Nah, kira-kira mirip tuh kan? Kita jangan duduk-duduk saja. Itu zona nyaman. Jangan berselimut terus, misalnya begitu kan? Kita harus segera melakukan sesuatu. Itulah makna dari berdirilah. Begitu Mbak Adel, nanti kita lanjutkan. Sangat menarik Betul Hafiz, dan mungkin Betul Hafiz mungkin ada pertanyaan juga tentang zona nyaman. Ya, boleh gabung sama Adel dengan Pak Ustadz di 081326151049 lewat WhatsApp atau lewat teleponnya di 621621. Dari lantai 2 Jalan Peret, Tendero 51 Purwakarta Betul Hafiz, masih di Beranda Islami dan masih dengan tema zona nyaman. Ya Pak ya. Yang mungkin ada yang mau bertanya silahkan di 081326151049 di lewat WhatsApp atau lewat teleponnya di 621621. Jadi kalau misalnya kita berarti harus keluar dari zona nyaman ya Pak ya? Ya, ya tergantung pemahaman kita sih. Iya Artinya sih, begini. ya. Memang kadang-kadang ada orang yang kalau dalam kehidupan kita sehari-hari itu kadang ada yang tidak semangat. Ketika ada usul, ada ide, lah nggak usah macam-macam lah. Iya. Udah gini aja, udah enak. Gini. Orang yang banyak tidak mau perubahan sih, Nah, kayak gitu ya biasanya. Artinya gini, memang barangkali orang yang menikmati zona nyaman, dia berpikirnya individualis. Ya, pokoknya yang penting saya sudah enak begini ya sudahlah, nggak usah beresiko, nggak usah Betul. macam-macam. Iya, kurang berisiko. Nggak betul. usah, apalagi ya nggak usah banyak ide-ide baru, nggak perlu lah, udah gini aja. Iya. Lanjutkan misalnya. Nggak, ini nggak nyindir ya, ini sekedar contoh ya. Barangkali kenapa memang, tapi kan sebenarnya perubahan atau upaya baru, cara kerja baru itu perlu diciptakan kan, supaya hidup ini bergerak ya kan. Roda kehidupan ini bergerak, jadi jangan mandek lah, kira-kira begitu. Nah, perlunya kita keluar dari zona nyaman ini sebenarnya juga diinspirasikan oleh perintah agama kita untuk selain beriman juga suruh bekerja, beramal, berbuat baik ya. Ya, jadi sebenarnya dalam agama kita itu yang dimaksud amal soleh ya bahasanya. Jadi kenapa orang keluar dari zona nyaman, dia menggeluti bidang baru, bukan menantang ya, siap menanggung amanah baru, jadi apapun gitu ya. Itu sebenarnya menunjukkan bahwa dia dalam hidup ini didorong oleh keinginan untuk berbuat baik terus-menerus, beramal soleh namanya. Karena dalam agama kita itu perintah beriman itu berkaitan atau bergandengan dengan beramal soleh. Nah, jadi ini harus kita pahami. Lalu apa amal soleh itu? Amal soleh itu sebenarnya bukan hanya amal keagamaan saja seperti sholat, puasa, zakat, haji, bukan. Tapi juga sekaligus amal keduniaan bahasa kita. Yang dalam kehidupan sehari-hari kita sering memisahkan ini urusan dunia, ini urusan akhirat.
dalam agama kita amal itu sebenarnya tidak hanya amal dalam pengertian yang selama ini kita pahami ibadah saja, tapi juga yang di luar ibadah mahdho seperti bekerja, ya kan? Bekerja mencari nafkah itu bagian dari amal juga sebenarnya. Dan itu bukan hanya dunia saja. Ketika kita bekerja dengan baik, niatnya benar ya, itu insya Allah juga bernilai akhirat. Nah, kira-kira begitu. Intinya kita dalam hidup ini harus senantiasa berbuat sesuatu, mencari ridho Allah dan memberikan kemanfaatan bagi umat manusia. Itulah hakikat amal yang sebenarnya. Jadi bukan hanya dalam pengertian arti sempit. Kita misalnya hanya sholat. Ya, sholat itu kan kembalinya ke kita. Betul. Tapi ada amal sosial namanya yang harus kita miliki juga. Entah itu menjadi pemimpin, itu entah menjadi anggota dewan, entah itu menjadi apapun lah, panitia, pembangunan masjid atau apapun. Nah, artinya hal ini mendorong kita semua sebagai muslim itu untuk mengidentifikasi kita, mengidentifikasikan diri kita ini kira-kira kalau kita beramal ini, apakah amal ini cenderung hanya amal pribadi saja? Sholat, zikir, ke masjid itu hanya amal pribadi, Mbak. Justru yang dianjurkan itu amal sosial, di mana kemanfaatannya itu dirasakan oleh banyak orang. Nah, itu yang saya pikir terkait dengan tema-tema sebelumnya ya. Jadi bekerja dengan baik, dengan tulus, dengan ikhlas ya, sesuai dengan bidang kita, itu adalah bagian dari amal soleh yang harus kita kejar, sehingga kita tidak cenderung untuk tadi menikmati zona nyaman kita. Nah, tadi kita sudah kaitkan dengan tema kita kemarin ya, bahwa kenapa orang kok mau mengangkat senjata sebagaimana sekarang teman-teman di Palestina sana, ya kan? Ya kita nggak usah terjebak ini yang benar yang mana lah. Ya saya pikir kita sudah secara universal paham lah bahwa pada dasarnya memang umat Islam di Palestina itu dijajah selama bertahun-tahun, puluhan tahun bahkan ya. Tapi kemudian kita kayaknya sebagai umat dunia ini kan kayaknya nggak bisa berbuat apapun ya. Betul. Mau pakai cara apa coba, ya kan? Kalau boykot produk-produk itu juga termasuk. Jadi gini, itu ini pertanyaan menarik ini. Yang lagi hits Pak FYP di mana-mana ya, gitu loh. Sebenarnya ini yang sebenarnya ya Mbak Adel jangan salah paham ya. Sebenarnya secara tersurat MUI tidak mengeluarkan daftar produk. Oh, oke. Ya, jadi fatwa MUI itu intinya adalah mengharamkan dukungan. Ya, yang diharam itu dukungannya, bukan produknya. Oh, gitu. Bukan produknya. Itu kemudian memang ditafsirkan, kalau beli produk yang memang perusahaannya mendukung mereka misalnya ya itu dianggap mendukung ya kan. Oke. Itu termasuk haram. Jadi itu menurut saya pemahaman yang tidak langsung. Tapi sebenarnya MUI itu tidak pernah mengeluarkan daftar produk-produk yang sekarang lagi viral. Betul. Nggak boleh beli ini, nggak boleh beli ini. Nah, pertanyaannya bagaimana sikap terbaik kita? Nah, itu dia sih sebenarnya Pak yang. Saran saya, kita nggak usah terlalu ekstrim kemudian meninggalkan semua produk itu. Apalagi ada teman gini, loh, ini tetangga saya jualan produk ini, masa nggak dibeli? Iya, terus kalau kan kasihan. Gimana kan? dia apalagi kerja di sana? Tetapi gitu. Tidak salah juga kalau kemudian banyak masyarakat memahaminya seperti itu, ya kan? Tapi secara tersurat dan langsung itu tidak ada daftar produk-produk yang sekarang beredar itu dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Dan itu membuat itu. Ya, fatwanya hanya mengharamkan dukungan, baik langsung maupun tidak langsung. Nah, kalau kita memahami bahwa membeli sesuatu makanan atau apapun yang memang berafiliasi ya terhadap Israel atau Zionis Israel ya, bagi saya nggak ada masalah kita kurangi dalam pengertian gini. Kalau yang bisa kita tinggalkan ada alternatifnya ya nggak masalah menurut saya. Tapi kalau belum siap ya jangan terlalu ekstrim begitulah. Kita kemudian meninggalkan semua. Kemudian kalau ada teman
haram tuh kamu minum itu. Iya, betul, Nah itu Pak. menurut saya, Itu banget kemarin. Ngapain menurut beli gitu? menurut Ngapain saya, beli itu gitu kan kayak. menurut saya janganlah seperti itu. Iya. Ya kalau memang ada teman kita yang belum bisa meninggalkan, ya kita hormat. Jangan kemudian ini kan fatwa. Fatwa itu kan himbauan yang tidak dalam pengertian seperti hukum, berbeda ya. Oke. Nah, itu kan hanya untuk umat Islam untuk supaya secara moral, secara universal itu ada semacam kesamaan langkah. Ya. Oke. Tapi kalau ada produk yang memang ada alternatifnya, yang memang diketahui bahwa ini produk ini memang barangkali tidak, perusahaannya ya tidak mendukung perjuangan atau langkah dari Zionis Israel, ya itu kita nggak masalah berpindah. Betul, Tapi betul. kalau ada teman memilih tetap, kita kan juga kadang-kadang kalau sudah nyaman dengan minuman ini saja kan, Iya, betul. makanan Iya, ini, benar. apalagi anak-anak kita, ya jangan terlalu ekstrim begitulah ya. Iya, iya. Saran saya ya mungkin kalau sudah ada alternatifnya nggak masalah, kita kemudian berpikir bahwa ini kayaknya perlu nih kita bareng-bareng untuk dalam tanda kutip memboikot. Ya, Oke. Tapi kita harus tahu bahwa produk-produk yang sekarang viral itu yang dikatakan dikeluarkan MUI itu tidak benar. Oke. Itu hanya pemahaman orang. Mungkin ada persaingan bisnis juga barangkali kan. Bisa jadi sih. Bisa jadi kan? Iya, beda ya. Itulah menurut saya sikap yang menurut saya terbaik. Iya. Ya kalau kita bisa meninggalkan dalam pengertian ada alternatif lain, ya kita boleh seperti itu. Tapi kalau memang belum bisa dan memang satu-satunya itu, masa kemudian kita ada teman begitu bilang haram tuh, dosa tuh. Iya. Ya. Nah, menurut saya kurang bijaksana. Begitu Oh, Mbak iya, Adel ya. iya, sama. Semoga bisa mengurai ya Iya, Pak. kebingungan itu. Di koran kan ada ditulis tuh, Oke, jadi oke. MUI tidak pernah mengeluarkan daftar produk yang dikatakan haram itu. Oke, baiklah. Oke, mitra sekalian, jadi bisa kita tambahkan kenapa kita perlu keluar dari zona nyaman, karena memang agama kita Islam ini sangat memberi apresiasi terhadap kerja, terhadap gerakan, terhadap amal, terhadap karya, intinya begitu. Jadi Islam itu sangat memuji orang-orang yang tidak asik dengan dirinya sendiri, tidak comfort, tidak nyaman dalam pengertian sudah begini aja, saya mau menikmati hidup saya ini Betul. tanpa ada gangguan, tanpa Iya. ada pikiran macam-macam. Betul. Jalan-jalan saja dari hotel ke hotel, Aduh. menghabiskan uang. Waduh. Nah, traveling ya kayak gitu. Ya. Healing ya. Nah, healing bukan berarti healing nggak boleh. Oh, iya. Ya sesekali ada Boleh, masa liburan, betul. masa liburan terus kan iya. duitnya habis. Nah, saatnya juga kita perlu bekerja. Betul. Saatnya kita perlu berpikir keras. Saatnya kadang-kadang kita perlu mengurangi tidur. Misalnya begitu. Ada saatnya begitu. Itulah yang kita sebut sebagai pribadi yang keluar dari zona nyamannya. Nah, apa buktinya bahwa Islam itu sangat menekankan kita untuk bergerak, bahkan mencari nafkah atau apapun namanya kegiatan yang bermanfaat untuk banyak orang termasuk diri kita. Yaitu di surat Al-Jumu'ah, Mbak. Ini menurut saya menarik untuk bisa kita jadikan tambahan referensi mengapa Islam itu mengajak kita untuk jangan asik dengan zona nyaman kita. Yaitu surat Al-Jumu'ah ya, ayat 10 ya, ayat 10. Iya betul ayat 10 betul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Ya. Apabila telah ditunaikan sholat Jumat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah. Ya kan? Kita kan sering kalau Jumatan, hari liburnya umat Islam. Ternyata di agama kita ini setelah Jumatan selesai, kita disuruh menyebar, disuruh bertebaran. Artinya ya bukan seperti laron. Sekarang ini banyak laron gara-gara Iya, betul. habis hujan kemudian terang ya, nanti banyak laron. Bertebaran ini maknanya ya bagi kita untuk berupaya mencari memenuhi kebutuhan. Termasuk berjuang untuk kebanyakan orang, untuk kepentingan orang banyak. Termasuk ya langkah yang bisa kita lakukan. Nah, apresiasi agama kita ini terhadap tadi karya, gerakan, kerja itu sebenarnya sangat
sangat kelihatan ya dari surat Al-Jumu'ah ini. Bahkan termasuk beberapa hadis misalnya yang sangat populer, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik manusia itu adalah yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Nah, itu contoh, Mbak. Jadi betapa agama kita ini memang menganjurkan kita itu jangan diem aja, diem gitu, pokoknya berselimut saja, asyik ya, kira-kira gitulah. Iya, nggak usah ngurusin orang lain, nggak usah ngurusin orang lain, nggak usah susah gitu kan, nggak usah capres-capresan, nggak usah ikut pemilu, nggak usah, nggak peduli dengan betul. dunia luar, itu nggak boleh begitu. Oke. Nah, tapi juga kita paham kalau ada orang yang barangkali motifnya ada yang salah ketika dia nyapres, nyawapres, caleg, itu motifnya lebih ke pribadi juga, ya kan? Betul, nggak boleh begitu tuh. Jadi kalau kita mau berkompetisi dalam dunia politik ya niatnya begitu. Kita pingin bermanfaat buat banyak orang dan kita tidak cukup hanya nyaman dengan diri kita sendiri. Tapi bagaimana bangsa ini, masyarakat kita ini bisa lebih nyaman hidupnya. Ya Saya kan? selalu ingat kata-kata Pak Ustadz kalau kita tuh harus selalu bermanfaat untuk orang lain sih. Itu betul. Itu yang dari kuncinya itu. Insya Allah akan mencukupi kita karena kita menolong orang lain, Allah akan menolong kita. Pasti itu. Silakan buktikan. Tentu ya dengan upaya. Jangan kemudian ya sudah nanti saya nggak usah cari nafkah ya, jangan begitu. Gak gitu juga. Kan kita harus berusaha Pak. Ya, iya makanya. Tapi ada waktu dalam hidup kita yang memang itu ngurusi orang. Artinya bermanfaat buat orang. Begitu Mbak, nanti kita lanjutkan kembali. Oke deh, Fitri sangat menarik lagi dengan zona nyaman. Dan jangan kemana-mana, tetap di 104.9 Mitra FM. Jadi lantai 2 Jalan Pire Tendean Ruko 51 Purwakarta Fitri, segmen terakhir dari tema kali ini dengan zona nyaman. Bapak, gimana? Ada statement? Ya, jadi sekali lagi beberapa hal yang tadi sudah kita jelaskan semoga bisa menjadi penguat ya bahwa memang bagi kita semua, bagi yang sudah ya, yang sudah punya aktivitas yang berkaitan dengan orang banyak, aktivitas sosial, aktivitas yang bermanfaat buat banyak orang, bukan hanya untuk bekerja untuk pemenuhan kebutuhan pribadi dan keluarga saja, tapi dia punya pikiran, punya tenaga, punya ilmu untuk diberikan sumbangsihnya kepada banyak orang. Nah, itu termasuk aktivitas yang tadi barangkali ya keluar dari zona nyaman seseorang itu. Nah, kembali ke tadi motivasi dalam agama kita untuk bekerja, beramal, berkarya itu ya. Tentu saja ini juga bisa kita kaitkan, misalnya Nabi itu pernah menegur Mbak, ada sahabatnya dulu itu mereka itu hanya istilahnya baru bermaksud sih, ada beberapa orang yang pingin ibadah terus di masjid. Nah misalnya begitu, ada yang puasa terus, nggak pernah tidur, nggak pernah, kalau perlu nggak berkeluarga, misalnya begitu. Nah, itu ternyata oleh Nabi dilarang. Ya, jadi Nabi itu melarang sementara mereka yang tadi itu pingin fokus ibadah terus, nggak pernah tidur misalnya. Kemudian juga yang di masjid terus, itu sama Nabi dilarang itu. Karena pertanyaannya, terus mereka membutuhkan sandang, papan itu dari mana? Ya kan? Iya, nah, sehingga kemudian orang yang seperti itu hidupnya namanya tidak seimbang. Nah, dalam pengertian ibadah tok misalnya begitu, dalam pengertian ibadah sempit ya atau ibadah mahdo. Itu tentu saja dia akan tergantung dengan orang lain, tergantung pemberian orang lain dan sebagainya. Sebaliknya Nabi itu memuji mereka yang hidup dari keringat mereka sendiri. Nah, tapi jangan kemudian juga karena memang sibuk dengan dirinya sendiri, keluarganya, mereka tidak punya waktu sedikit pun untuk memikirkan banyak orang atau mungkin orang lain. Ya jangan banyak orang dulu lah, ya orang sedikit tapi di luar diri dan keluarganya. Itu saya pikir perlu ya. Jadi bahkan Nabi itu pernah bersabda bahwa
tangan pekerja, orang yang bekerja dengan tangannya sendiri, tidak tergantung sama orang lain, itu adalah tangan yang dicintai Allah dan Rasulnya. Nah itu. Jadi Allah itu, Nabi itu sangat mencintai, menyukai, mendorong orang untuk selalu bekerja sebaik-baiknya. Entah itu dalam pengertian bekerja untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, maupun bekerja untuk banyak orang, termasuk memberi manfaat sebanyak-banyaknya bagi orang lain. Itulah Mbak, jadi barangkali kita harus menjadi pribadi-pribadi yang dalam pengertian jangan selalu puas, dalam pengertian tidak melakukan perubahan, tidak bergerak, tidak berbuat gitu ya. Karena sesungguhnya Allah itu tidak akan mengubah kondisi sebuah kaum ya, termasuk negara kita, bangsa kita, masyarakat kita, sampai mereka itu bisa mengubah dirinya, mengubahnya sendiri. Ini dalam surat Ar-Ra'd ya, ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mau mengubah keadaan yang ada pada dirinya sendiri. Nah, itu kira-kira. Jadi karena kita punya pemahaman yang benar ya dari agama Islam ini, yang sangat menghargai kerja, amal soleh, maka kita bisa berani mengatakan bahwa agama kita ini mendorong orang kita semua untuk keluar dari zona nyaman. Okay. Nah, artinya zona nyaman itu ya orang yang selesai dengan hanya mikir dirinya sendiri, keluarganya tok, selesai. Nggak mau misalnya mikirin tetangganya, nggak mau mikirin banyak orang, nggak mau gitu musyawarah, nggak mau donasi, ya kan? Iya, donasi nggak mau, tenaga nggak mau, berjuang nggak mau, ngangkat senjata nggak mau. Terus apanya yang kita mau andalkan? Karena kan kita berjuang bisa dengan tenaga, bisa dengan harta, bisa dengan ilmu. Nah, kira-kira begitu Mbak. Jadi jangan kemudian kita tidak punya apa-apa. Keluarlah dari zona nyaman kita untuk memberikan yang terbaik bagi lingkungan kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Betul Habis Beranda Islami kali ini di edisi hari Kamis 16 November 2023. Kembali di minggu depan ya, setiap hari Kamis jam 4:30 sampai 5:30. Dan Anda juga harus pamit undur diri. Dan selalu tetapkan mitra sebagai pilihan terbaik Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.